sekali. Ya seperti orang-orang yang sebaya saya itu bukannya takut tapi berani. Ya ada yang nebang bambu di lahan sipil tuh senjata, ada yang cari apa itu, cari tongkat, pokoknya nyerbu itu pakai terutama senjata bambu runcing. Desa Rejo Agung atau sebutan lainnya Bedeng 49 merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Desa dengan luas tanah sekitar 333 hektar ini dahulunya pernah menjadi lokasi pertahanan pasukan Tentara Republik Indonesia ketika ada agresi militer Belanda II pada tahun 1948 sampai 1949. Dan Mbah Jimin Budi Utama, pemuda yang ketika itu berusia sekitar 15 tahun, turut membantu perjuangan pasukan Tentara Indonesia bersama pemuda lainnya di Desa Rejo Agung. Tentara-tentara kita itu di desa ini sampai 4 bulan. 4 bulan? Iya. Lama. Waktu agresi kan. Iya. Pertama kan dijajah Jepang. Terus Jepang mundur karena negaranya dibom Amerika, bom atom gitu. Jadi Jepang mundur, Belanda mau menguasai lagi. Agresi tahun 48. Itu kantor Kodim Metro namanya bukan Lampung Timur, Lampung Tengah, itu diduduki tentara-tentara Belanda itu. Nama tentaranya sebutannya itu Macan Loreng. Macan Loreng. Jadi tentara kita itu harinya ke desa ini lewat dari Balapan, dari stadion terus empat, terus 45 sampai 49 ini. Nah, di situ saya kan bingung, kaget kan, dua anak tentara kayak gitu. Terus kebetulan komandannya itu ya sabar, namanya Barma. Jadi tentara-tentara itu saya tampung di lumbung desa, terpaksa karena keadaan darurat. Jadi ya untuk masak, ya untuk tidur, nah, tidurnya di mana saja kan. Ya pada waktu itu keadaan darurat, belum bisa saya menanggapi atau menerima dengan yang dikehendaki oleh pasukan itu kan. Jadi seadanya. Rumah-rumah ini aja lantainya masih tanah semua. Jadi nggak bisa, belum ada perster, itu belum ada. Jalan itu masih tanah 4 meter lebarnya. Masih lebar sekali ya. Masih. Belakang itu masih hutan. Pada tahun 48 itu masih hutan. Ya saya pada waktu itu adanya hanya takut dan bingung. Nggak pernah ketemu tentara kayak gitu, apalagi yang loreng-loreng itu. Takut sekali. Namun setelah ada ketemu komandan batalion apa komandan kompi ya, komandan batalion kalau nggak salah, 100 jumlahnya ada 120 kali 2
satu batalion ya, satu batalion ya. Terus ya itulah, karena keadaan darurat saya tidak bisa artinya menyambut dengan baik, ya apa adanya saja. Kebetulan ya pemuda-pemuda itu dengan saya itu perhatian, jadi tahu di situ banyak tentara, pemuda-pemuda pada datang semua, jadi sehingga terjadi apa nego atau kalau dulu omong-omongan saya ini sudah dikepung orang 2 batalion kalau nggak salah loh, sudah dikepung. Belakang rumah ini masih hutan semua, jalan ini masih hutan semua, jadi terjadinya itu awalnya staf Kodim itu dikuasai oleh Belanda. Karena Belanda datangnya itu mendadak, pada waktu itu ya belum ada HP segala macam ya, dengan urusan aja pakai spion, pakai kurir, pakai orang, pakai surat, jadi belum bisa apa itu seperti sekarang. Tahu-tahu ditutupi oleh Belanda. Staf Kodim itu ya larinya ke sini, ke Gunung, sebutannya bukan kejuan 49, larinya ke 49. Pada waktu itu semua orang kalau manggil saya itu bukan namanya, bukan desanya, nomornya Pak 49. Itu ya saya semampu mungkin mengusahakan supaya desa ini aman. Walah ramai sekali. Ya seperti seorang-orang yang sebaya saya itu bukannya takut tapi berani. Ya ada yang nebang bambu di lahan sipil tuh, senjata, ada yang cari apa itu, cari tongkat, pokoknya nyerbu itu pakai terutama senjata bambu runcing. Kita pasukan pasti punya senjata, kita pendukungnya, pemuda Jagung ini pendukungnya seadanya. Ada yang bawa golok, ada yang bawa arit. Berarti warga juga ikut membantu tentara kita ya Pak ya? Oh, iya, harus didukung biar tentara kita itu mempunyai semangat juang. Kali ini kita berada di makam pahlawan Trimulyo. Jadi masyarakat sekitar sini menyebutnya makam pahlawan Trimulyo di Bedeng 63. Jadi di sini ada beberapa nisan. Namun jika kita kaitkan dengan sejarah revolusi fisik, ini hanya ada 2 pejuang. Yang pertama ini adalah makam dari Raden Sukarso, dan di sana ada makam Bapak Samijan. Nah, untuk Raden Sukarso ini sedikit saya jelaskan. Beliau itu pada masa era kolonial, ya, dari sumber sejarah yang saya telusuri dari pihak keluarga, beliau adalah seorang kepala jawatan pekerjaan umum PU di wilayah Metro atau Lampung Tengah saat itu. Kemudian pada saat terjadinya agresi militer Belanda yang kedua di tahun 48, karena wilayah Metro itu terdesak oleh tentara Belanda, akhirnya dibentuklah pemerintahan darurat militer, di mana pada saat itu
Wedana Metro yang bernama Bapak Idris Reksoatmojo itu diangkat sebagai Bupati Perang. Nah, dalam jajaran pemerintahan saat itu, Raden Soekarso ini diangkat sebagai seksi agitasi atau propaganda, ya, agitasi atau propaganda. Ya, di awal tadi pagi kita sudah mengunjungi salah satu spot, yakni di Bedeng 49. Jadi ada kaitannya dengan sejarah yang ada di sini. Jadi pada saat Bedeng 49, 45, kalau 49 itu sebagai pusat dari pemerintahan darurat, sementara 45 itu sebagai daerah yang digunakan sebagai pos. Kemudian karena pada saat itu terdesak, akhirnya beberapa dari pejabat militer maupun sipil, ya, khusus sipil itu melarikan diri, memindahkan markas pemerintahan darurat ke wilayah sekampung. Tadi kita sebelum masuk ke desa Trimulyo, sebelum di Temurunan itu kita melewati desa 57B atau desa Giri Lopo Mulyo. Jadi R. Soekarso ini dari sejarah catatan keluarga yang saya temukan tertangkap di sana di Bedeng 57B pada tanggal 18 April tahun 1949. Nah, kemudian pada saat tertangkap itu beliau ditemani oleh istri beserta anaknya, Ibu Martini, ya. Nah, Ibu Martini dan istri dari Bapak Soekarso itu dibawa oleh Belanda, ya, menuju ke markas Belanda yang lain. Sementara untuk R. Soekarso kemudian dibawa ke desa ini, ke desa Trimulyo, hingga akhirnya pada tanggal 19 April tahun 1949 beliau dieksekusi di sini. Hingga akhirnya beliau dimakamkan di sini, ya. Jadi masyarakat sekitar ini mengenalnya sebagai makam pahlawan. Sementara untuk Bapak Samijan di sana yang saya telusuri dari buku kemerdekaan Lampung atau yang direpro menjadi sebuah buku berjudul Sejarah Revolusi Fisik di Provinsi Lampung. Pada saat itu di sini itu adalah salah satu markas pimpinan dari Sutrasno. Jadi mungkin kalau pangkatnya itu Letnan Sutrasno. Nah, jadi pada saat terjadi penyerbuan oleh Belanda hingga akhirnya terjadi satu pertempuran yang menggugurkan, ada satu yang gugur yang bernama Bapak Samijan di sini, ya. Jadi untuk pejuang yang murni berjuang di sini dalam hal agresi militer Belanda di daerah Sekampung dan Batanghari itu yang dimakam di sini ada dua, yakni Bapak Raden Soekarso dan Bapak Samijan. Ya, jadi untuk Raden Soekarso ini bisa kita katakan pada saat itu adalah orang sipil, seorang amtenar yang pemerintahan Belanda, tepatnya itu di Jawatan Pekerjaan Umum. Setelah terjadinya kemerdekaan, ia memilih untuk terlibat membela Republik Indonesia. Jadi itu sekilas mungkin bagaimana kedua pejuang kita di sini bisa dimakamkan di sini. Jadi untuk keluarga mungkin saat ini ya, kalau kita bisa lihat di sini kan ada dua makam lain. Ini adalah keturunan atau anak dan menantu dari Bapak Soekarso. Jadi yang mungkin kalau teman-teman itu bertanya apakah masih ada keluarga atau keturunannya, itu masih ada. Keturunannya itu ada di Bandar Lampung. Jadi masih ada cucu dari Raden Soekarso ini, ya. Pak Soekarso itu ketangkep di daerah sananya Batanghari itu loh. Disuruh apa itu? Nyarikan itu markas tentara kita. Nah, ternyata nyampe sini Pak Soekarso ditembak Belanda. Ya. Akhirnya kawan-kawan larinya ke itu yang di sini tuh penjagaan, ada markasnya dulu. Nah, si Samijan itu
peristiwa 19 Desember 1948, kemudian tanggal 1 Januari 1949 itu Belanda juga berusaha untuk mengagresi dan berusaha untuk menguasai seluruh wilayah di Nusantara, termasuk di Lampung ketika itu. Jadi 1 Januari 1948 Belanda datang, kemudian berlabuh di Pelabuhan Panjang. Kemudian tepat hari ini, hampir 69 tahun, hampir 70 tahun yang lalu, 69 tahun yang lalu, Belanda mulai berusaha kembali untuk menduduki wilayah Lampung. Nah, kemudian sampai di akhir Januari, kemudian sampai di bulan Februari, itu usaha-usaha untuk merebut kembali di daerah Lampung, Metro, kemudian Sekampung Batanghari dan sekitarnya, itu bisa kita saksikan. Tadi contoh-contoh peristiwa hari ini tadi kita sudah kita tahu bahwa ternyata banyak memakan korban dan itu ada di sekitar kita.